Saya awali dari Allah ya. Allah itu menurut Murata juga ketika memanifestasikan dirinya, memanifestasikan diri kalau bahasa tasawuf namanya tajalli. Ketika Allah bertajalli memperkenalkan dirinya pada kita bisa mengenalinya lewat dualitas ini. Jadi kita bisa mendeteksi hadirnya Allah dari ciptaannya yang sifatnya dualitas ini. Semua ciptaannya Allah mengingatkan kita kepada Allah. Nah, semua ciptaannya Allah itu cirinya juga dua. Yaitu kalau tidak mencirikan jamaliyahnya Allah, ya mencirikan jalaliyahnya Allah. Ini seperti judulnya. Jalaliyah itu maha agung, jamaliyah itu maha indah. Kita melihat apapun yang itu ciptaannya Allah, pasti karakternya satu di antara dua ini. Kita melihat Gunung Merapi pagi-pagi, indahnya luar biasa. Jamaliyahnya Allah terasa. Tapi kemarin Merapi meletus sebentar. Kita semua agak takut, makanya yang radius 7 kilo disuruh ngungsi. Merapi yang meletus itu adalah simbol dari hadirnya jalaliyahnya Allah, maha kuasanya Allah. Jadi kita melihat apapun ya ada unsur jalaliyah, ada unsur jamaliyah. Gerimis, rintik-rintik itu bagi yang sedang asik berdua itu indah. Jadi wah romantis ya, gerimis, asik. Tapi bagi yang sedang di jalan pengen cepet pulang, lupa bawa mantel, itu gerimis itu mengerikan. Dia pengen cepet segera nyampe kos-kosan. Barangnya sama, hujan gerimis. Tapi di situ bisa bermakna indahnya ciptaannya Allah, bisa juga bermakna agungnya, luar biasanya ciptaannya Allah. Wong gerimis cuma air kecil-kecil saja kita takutnya luar biasa. Kita kan ngeri itu kan biasanya kalau gerimis awal di jalan itu kan wah motor-motor itu pating seludur, pengen cepet-cepet. Nah, ini menunjukkan betapa dasarnya Allah ya. Wong air itu lembut sekali, lemah sekali dan kita ketakutan. Di sisi yang lain ada yang merasa asik dengan air yang lembut tadi. Nah, itu yang disebut ya. Jadi Allah itu ketika bertajalli itu menampakkan kuasanya, mudahnya begitu, di hadapan kita, cirinya juga dua. Kadang jalaliyah, kadang jamaliyah. Kalau pakai terminologi Taoisme, jalaliyah itu yang, jamaliyah itu yin. Jadi yang ini kan yang aktif, yin ini yang pasif. Jadi ada yang, ada yin. Nah, ini pertama, cara memahami hubungannya apa Taoisme kok dengan Allah, dengan ketuhanan. Oh, ternyata ada konsep ini untuk memudahkan kita memahami hadirnya Allah. Jadi ada unsur yin-nya yang feminin, yang itu jamaliyahnya, ada unsur yang-nya, yang maskulin, yang itu jalaliyah. Jadi paling tidak buku ini nanti di bagian ketuhanan mengajarkan kita betapa Allah juga ketika menampakkan kuasanya pada kita bisa berunsur jamaliyah, bisa berunsur jalaliyah. Nah itu nanti dilanjutkan begini, nanti ada uraian-uraian di buku itu ya, detailnya teman-teman boleh beli dan baca. Jadi misalnya hubungan kita dengan alam. Nanti alam itu kalau di buku ini disebut ada alam besar, ada alam kecil. Kita ini alam kecil. Lingkungan sekeliling kita, alam semesta sekeliling kita itu alam besar. Alam shohir dan alam kabir. Menariknya kalau dalam Islam, alam kecil ini bisa memuat alam besar. Sebaliknya juga begitu. Jadi alam besar
memuat alam kecil. Kita ini bagian dari alam, tapi alam semesta juga ada dalam diri kita. Unsur-unsur alam itu kan ada dalam diri kita. Kalau pakai bahasanya teman-teman di kampus ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Istimewanya manusia dalam diri kita ada mikrokosmos, alam semesta makrokosmos. Jadi kita mikro yo makro, makro yo mikro. Ini mirip prinsip Taoisme. Yin yang itu kan berbeda tapi saling melengkapi. Sekaligus saling tergantung. Sekaligus saling membutuhkan. Sekaligus tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi nanti arahnya ke situ. Maka hubungan kita dengan alam itu kalau di buku ini disebut manusia yang, alam yin. Tapi hubungan manusia dengan Allah, Allahnya yang, manusianya yang yin. Jadi ini relasi-relasi Taoistik. Jadi kalau ini disertasi atau tesis itu berarti kerangka teori yang dipakai membaca konsep-konsep ajaran Islam itu kerangka Taoisme untuk memudahkan kita. Manusia sendiri dalam dirinya nanti ada uraian tentang insan kamil di sini. Insan kamil itu manusia yang bisa secara sekaligus memadukan antara yin dan yang. Dalam diri kita ada nafsu, ada hasrat, ada ambisi. Ini sifatnya yin, kata Murata. Tapi kita punya akal. Yang akal ini sifatnya yang. Jadi akal kita yang, nafsu kita itu yin. Nafsu itu minta dipenuhi, sifatnya yin. Sementara akal itu dia yang aktif, agresif, sifatnya yang. Manusia tidak boleh tidak ada nafsunya. Kalau dia tidak ada nafsunya tidak normal. Tapi harus dipenuhi secukupnya saja. Yang mengendalikan siapa? Akalnya. Jadi akal itu yang. Kalau nafsu yang yin. Justru manusia itu utuh ketika dua-duanya hadir dan imbang. Akal diimbangi oleh nafsu, nafsu dikendalikan oleh akal. Inilah insan yang kamil. Akalnya hidup, hasrat manusiawinya juga hidup. Maka kalau ada orang kok lari dari dunia, tidak mau lagi urusan dunia, pokoknya akhirat kok, tidak imbang. Mematikan nafsu kemanusiaannya. Atau nafsu tok pikirannya, politik saja, uang saja, sampai triliunan ngumpul. Nah ini ya tidak ada remnya, akalnya tidak jalan. Untuk utuh harus saling mengendalikan dua-duanya. Jadi ini konsep insan kamil di buku ini itu menarik. Orang kan sering menerjemahkan insan kamil itu yang memuncak sampai bersatu dengan Allah. Enggak. Ini bersatunya antara kehambaan dan kekhalifahan. Jadi kehambaan itu kita sebagai hambanya Allah yang sifatnya pasif yin. Kekhalifahan itu kita yang mengelola dunia sifatnya yang. Baik, ada suara kresek-kresek kaget kalian ya. Khawatirnya udah. Baik, jadi termasuk di situ panjang lebar hubungan antara langit dengan bumi. Hubungan antara langit dengan bumi itu langitnya yang, buminya yin. Nah, oke ya, sampai di titik ini dipahami puncaknya. Ini kan judulnya tentang nanti relasi gender. Puncaknya ngomong hubungan antara laki-laki dan perempuan. Banyak yang salah paham memahami konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Jadi Islam sangat sadar konsep yin yang ini. Bagaimana dua entitas yang berbeda tapi saling melengkapi. Tidak harus disamakan. Kata Murata, berbeda ya, wong memang fitrahnya berbeda, tapi dalam perbedaan inilah terjadi saling melengkapi.
Saling melengkapi itu ya laki-laki yang perempuan yang yin ketika ketemu bisa klop. Di situ dia utuh. Menarik nanti uraiannya Murata tentang laki-laki dan perempuan ini. Jadi laki-laki dan perempuan yang yin dan yang terpisah ini hakikatnya bagian dari tajallinya Tuhan. Seperti tadi loh, ada keindahan, ada juga kebesaran, keagungan. Yang satu agung, yang satu indah. Jadi kerinduan laki-laki pada perempuan sekaligus kerinduan perempuan pada laki-laki itu hakikatnya kerinduan ilahiyah. Karena dia ingin lengkap dirinya sebagaimana tajallinya Tuhan. Jadi laki-laki kalau yang saja hidupnya tidak lengkap. Perempuan yin saja tidak lengkap. Maka ingin berpadu sehingga dimensi ketuhanan ini utuh. Ada jalaliyahnya, ada jamaliyahnya, dan imbang jadi satu. Itulah mengapa dulu Nabi Adam gelisah pas sendirian. Karena dia wataknya yang saja, butuh yin. Maka dihadirkanlah Ibu Hawa. Ketika sudah bertemu Ibu Hawa lengkap. Jadi kalian tidak usah heran, Pak, saya kok bisa ya Pak jatuh cinta sama pasangan saya. Itu sebut saja kerinduan ilahiyah kalau pakai bahasanya Murata. Sebenarnya yang kamu ilahiyahmu yang kamu tidak punya. Kamu punyanya cuma yang, kamu tidak punya yinnya. Yang perempuan juga begitu. Dia cuma yin, tidak punya yang. Ada enggak di sini yang tidak punya yang? Iya, nggak apa-apa ya. Kalau laki-laki tidak punya yin enak, yang perempuan yang tidak punya yang. Nah, jadi yin dan yang ini terus hubungannya dengan kerinduan ilahiyah tadi. Makanya nanti Murata justru menunjukkan dalam Islam itu banyak sekali indikasi-indikasi ternyata perempuan itu justru banyak dipentingkan posisinya, tidak seperti persepsi selama ini. Yang pertama apa? Di situ diuraikan misalnya, kenapa perempuan itu penting? Perempuanlah yang bisa melahirkan dunia. Tadi misalnya rumus awalnya kan manusia itu mikrokosmos. Yang melahirkan manusia siapa? Perempuan. Jadi bibitnya dunia itu ada dalam perempuan. Itu diantara yang diuraikan untuk menjelaskan betapa tingginya posisi perempuan. Jadi perempuan yang mengandung alam. Dalam dirinya nanti lahir mikrokosmos. Yang dalam mikrokosmos ini terkandung makrokosmos. Jadi itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, perempuan ini kata Murata, dia yang dicari untuk dinikahi. Istilahnya beliau di fikih itu perempuan yang dicari untuk dinikahi, sementara laki-laki yang mencari. Siapa lebih hebat? Yang mencari apa yang dicari? Iya, logika sederhananya justru yang dicari itu yang penting. Semoga tidak ada yang jawab, oh, sekarang yang perempuan juga banyak yang nyari, Pak. Ya kamu tanya ke Murata, dia melihatnya begitu kok. Karena dalam fikih itu perempuan mangkuh dinikahi, laki-laki nakih, dia yang menikahi. Jadi laki-laki kan memilih, kalau bahasa Jawanya lanang itu menang milih, tapi perempuan itu bisa menolak. Kalau wedok menang nolak. Jadi dia punya kuasa untuk menolak. Kalau laki-laki hanya punya kuasa untuk milih. Itu kelihatan dari sini. Perempuan jauh lebih powerful. Jadi dia punya daya tolak. Bayangkan ya, misalnya kamu tidak setuju, Pak,
Saya setuju saja sih Pak begitu, tapi dalam Islam ada poligami. Lo salahmu sendiri kamu tidak nolak. Wong perempuan punya daya tolak, ya kamu mau saja. Ya kan? Ya laki-laki memang kuasanya milih, menentukan, melamar, menikahi. Tapi kamu juga punya kuasa untuk iya dan tidak. Jadi powerfulmu sebenarnya di situ. Argumen selanjutnya kata Murata lebih menarik. Yang sering saya tahu dalam Islam itu Rasulullah itu sering sekali menyampaikan bersabda betapa beliau itu mencintai perempuan. Jadi ada banyak hadis yang ada yang saya sangat menyukai perempuan, parfum dan apa. Pokoknya banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah bersabda mencintai perempuan. Tidak ada kok hadis Rasulullah mencintai laki-laki. Jadi dengan dalil ini kata Murata, loh dicintai makhluk yang paling dicintai oleh Allah itu kalau tidak istimewa pasti tidak mungkin. Jadi perempuan itu makhluk yang sangat ditinggikan ternyata dimuliakan oleh Rasulullah. Nah ini argumen-argumen sebenarnya untuk mengcounter pandangan-pandangan negatif tentang perempuan dalam Islam. Meskipun nanti argumen utamanya yin yang ini. Jadi dalam Islam itu ada kalimat begini. Bima faddolallahu ba'duhum ala ba'dun. Sesuai dengan keistimewaan masing-masing. Jadi ba'du ala ba'dun itu masing-masing oleh Allah ada keistimewaannya. Makanya di bukunya Morata ini dijelaskan, kan ada itu ayat yang isinya bahwa laki-laki di atas perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya. Meskipun ayat sebelumnya bunyinya yang tadi bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Ini semacam syaratnya. Laki-laki di atas perempuan dengan syarat dan ketentuan ini. Syarat dan ketentuannya apa? Ya kalau di situ beliau menafsirkan laki-lakinya menjamin perempuan dan melindungi perempuan. Selama dia menjalankan fungsi ini maka relevan kita bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau tidak berarti tidak relevan. Makanya di belakangnya ada bima faddolallahu ba'duhum 'ala ba'din. Ini nanti teman-teman bisa melihat di The Tao of Islam ini. Jadi intinya itu mirip gambar ini loh. Gambar ini jadi tolong diperhatikan ya. Ada hitam, ada putih. Dan itu saling melengkapi. Perhatikan juga dalam yang hitam ada putihnya. Dalam yang putih ada hitamnya. Ini istilahnya saling mengandung. Sebaik apapun orang ya sedikit-dikit ada jeleknya. Sejelek apapun orang dikit-dikit ada baiknya. Semaskulin apapun orang sedikit-sedikit ada femininnya pasti. Sefeminin apapun seseorang dikit-dikit ada maskulinnya. Oleh karena itu bisa saling mendukung, mudah saling memahami. Jadi, ini saling menguatkan, saling mendukung, saling mengandung. Itu cirinya. Nah, menyikapi realitas yang yin yang ini, hidup yang yin yang ini nanti dijelaskan juga bahwa isinya dua yin yang itu kita terima dan kita nikmati. Ayo kita nikmati hidup yang saling butuh, saling berpasangan ini. Saling berbeda ini menarik. Kita itu saling berbeda tapi saling memerlukan. Tidak hanya dalam konteks jenis kelamin. Ada pandangan-pandangan hidup yang jenisnya yin. Ada pandangan-pandangan hidup yang jenisnya yang. Ada yang keras, ada yang lembut. Kalau kayak ustadz-ustadz di YouTube itu loh, kan ada yang teriak-teriak, ada yang santai-santai. Kalau teriak-teriak semua kamu capek. Kalau santai-santai semua kamu ngantuk. Jadi ya perlu imbang. Biar saja ada yin ada yang. Masing-masing apa saling melengkapi. Yang hari ini sering jadi masalah itu orang tidak bisa saling melengkapi ini.
Dia pinginnya semuanya putih atau semuanya hitam. Kalau saya putih, kok ada yang hitam, saya sesat-sesatkan. Kalau saya hitam, kok ada yang putih, sebaliknya juga begitu. Ini yang disebut tidak bisa menerima. Jadi kalau teman-teman mungkin ya yang pernah belajar Taoisme, dalam konteks Taoisme ini ada cerita, ini sebenarnya folklore saja. Folklore itu ya cerita rakyat di Cina sana yang berhubungan dengan Taoisme ini, yaitu ada orang namanya Yin, ada orang namanya Yang. Yin sama Yang ini ideologinya berbeda. Kalau Yin ideologinya lembut, Yang ideologinya keras dalam beragama ini. Contoh folklore ini tentang agama. Tiap hari debat, tidak ada yang mau ngalah. Yang ini jengkel sekali. Kamu nggak paham pikiranku sih Yin. Kalau kamu paham, kamu mesti setuju dengan pikiranku. Yin juga begitu, Yang kamu juga tidak paham pikiranku. Coba kamu paham, kamu mesti setuju pikiranku ini. Dua-duanya tidak ada kata putusnya, gegeran terus. Akhirnya diputuskan begini, sudahlah. Biar kita bisa saling memahami, sekarang kita balik. Ayo kita pelajari ideologi masing-masing. Jadi kamu Yin, coba kamu kaji ajaran-ajaran Yang. 40 tahun saja. Saya juga mempelajari ajaran-ajaranmu 40 tahun. Jadi mereka berdua pisah, split. Yang Yin belajar yang belajar Yin. Biar bisa saling memahami. Dan 40 tahun hanya fokus di ajaran lawannya. Nah, adegan terakhir agak menarik. Setelah 40 tahun terus ketemu. Bayangan kita kan ketemu terus debat lagi, rame lagi. Ternyata tidak. Begitu ketemu terus sama-sama senyum, terus rangkul-rangkulan dan happy ending. Jadi ini momen ya. Jadi kita itu kan biasanya sering nuntut orang untuk memahami kita, tapi kita tidak mau memahami. Sebaliknya juga begitu. Nah, di sini kita diajarkan enggak. Baik yin atau yang itu sebenarnya komplementer, saling melengkapi. Jadi perbedaan apapun dalam beragama jangan jadi alasan untuk kita pecah. Karena kalau kita pecah, konstruksi yin yang ini bubar. Dan hidup kita jadi tidak lengkap. Hidup itu kalau timpang, sangat kuat di yin atau sangat kuat di yang. Kalau fisik itu jadi tidak seimbang, jadi sakit. Di masyarakat juga begitu. Masyarakat kok yin semua lemah. Tapi masyarakat kok yang semua kacau. Yo imbang, harus ada yang kuat, ada yang yo kayak sepak bola itu loh. Ada yang jadi striker, ada yang jadi kiper. Kalau semua jadi kiper, tidak menang-menang sepak bolanya. Kalau semua jadi striker, kegulan banyak mesti. Nah, semua harus ngerti posisinya. Itu logiknya yin yang. Makanya nanti puncaknya yin yang itu namanya wu wei. Wu wei itu ayo mengalir saja. Jadi dalam beragama kita juga diminta ayo mengalir saja yang enak. Ikuti irama tadi ya, irama ritmenya hidup, perbedaan hidup. Kita terima macam-macam ketetapannya Allah yang segalanya saling berpasangan tadi. Itu namanya wu wei. Saya tutup dengan cerita ya. Saya biar tidak panjang-panjang. Saya khawatirnya terlalu panjang, teman-teman tambah puyeng. Saya biasanya ngomongnya pakai slide. Teman-teman tidak paham yang saya omongkan, lihat slide-nya. Kalau tidak ada slide-nya, berarti ya tidak paham semua. Jadi, saya kasih cerita saja, paling tidak ceritanya. Ini ada cerita dari tradisi Taoisme juga tentang mengalir tadi. Ini ceritanya seorang petani. Petani ini punya kuda yang bagus sekali. Dibangga-banggakan kemana-mana kuda ini. Suatu ketika kudanya hilang. Tidak tahu kemana larinya kuda ini. Wah, tetangganya datang menghibur, sabar saja ya, kamu kasihan sekali, malang sekali. Petani ini malah bilang, tidak mesti juga ini kemalangan, tidak usah terlalu dipikir lah. Malah petaninya begitu.
Ternyata benar. Besoknya yang semula ini dianggap kemalangan, besoknya kudanya pulang lagi dan ngajak teman-teman kuda yang lain. Jadi semula punya satu kuda, sekarang dapat banyak kuda. Nah, yang semula dianggap kemalangan jadi rezeki. Tetangganya datang lagi, wah beruntung sekali kamu, bahagia sekali sekarang dapat kuda banyak. Petani ini lagi-lagi bilang, ah ya kita tidak tahu ini benar keberuntungan atau kemalangan. Benar ternyata, besok paginya anaknya petani ini nyoba kuda yang masih liar yang baru datang di bawah kudanya yang lama itu. Dicoba-coba dinaiki, jatuh dia, kakinya patah. Wah tetangganya datang lagi, yo. Tetangga itu kan mesti gitu kalau ada orang kalau ada orang gerutu-gerutu dia datang tukang sorak itu kan tetangga. Wah, kasihan sekali kamu sekarang, anakmu kakinya patah, rugi sekali kamu. Kata petaninya, ah ya enggak mesti juga ya, siapa tahu ini justru keuntungan. Ternyata benar. Besoknya datang pasukan dari ibu kota mencari tenaga sukarela untuk perang. Jadi semua yang punya anak laki-laki diangkut jadi pasukan. Anaknya petani tadi akhirnya enggak jadi diajak karena apa, kakinya patah. Tidak bisa diajak perang. Lu yang semula keuntungan ternyata kerugian, yang semula kerugian ternyata keuntungan. Maka penting bagi kita lincah mengikuti aliran hidup ini. Itu namanya wuwe. Tidak harus terlalu diambil hati. Yang kita tidak tahu mana yang untung beneran, mana yang rugi beneran. Kita ikuti saja, kalau dalam bahasa Islam segala sesuatu ada sunnatullahnya. Jadi kita buka hati kita lebar-lebar untuk menerima apapun sunnatullah. Wah, kamu kok gagal? Yo biasalah, orang usaha yo ada yang sukses, ada yang gagal. Biasa saja. Nggak usah kaget. Ya rumusnya memang begitu. Waduh, kamu kok kena DO? Ya kuliah memang gitu. Alternatifnya dua. Kalau nggak lulus ya DO. Kan cuma itu saja. Kan wajar saja. Apa ada yang istimewa? Kan nggak ada. Ya biasa saja. Wah, kamu kok putus sekarang, patah hati? No, ah biasa saja. Ya pacaran memang gitu, bisa lanjut, bisa putus, kan sederhana. Ini namanya wuwe. Jadi kalau kamu lincah menari dengan modal wuwe ini, hidupmu nyaman. Mengalami apa saja tinggal kamu pahami, oh iya ya memang hidup itu begini. Kadang gagal, kadang sukses. Kadang nyaman, kadang nggak nyaman. Kadang santai, kadang repot. Inilah hidup. Makanya kata Ki Ageng Suryo Mentaram itu, rumusnya hidup itu sebenarnya ya kadang senang, kadang susah. Kadang semua. Terlalu galau. Kita nikmati saja apapun yang kita alami. Waduh, kok badan rasanya nggak enak ini, sakit ini. Oh ya bisa sih, ya manusia itu ya kadang sehat, kadang sakit. Nah terus kita enggak galau. Karena biasanya kalau kita stres itu penyakitnya double. Patah hati stres itu kan double. Hatinya sakit, pikirannya stres. Dua malahan. Coba enggak ada stresnya, cuma satu yang kamu rasakan sakit. Nah, segalanya bisa berubah jadi anugerah kalau versinya Taoisme, kalau kita sadar rumusnya. Baik rumus berpasangan tadi maupun rumus mengalir tadi. Dan Islam sangat kuat di situ. Jadi bagaimana kita menyikapi hidup secara mengalir dan bagaimana kita menerima apapun sunnatullah dalam hidup, termasuk sunnatullah berpasang-pasangan juga. Apapun pasti diciptakan oleh Allah berpasangan. Problem besarnya sebenarnya adalah makna yang kita berikan pada yin maupun pada yang. Jadi lembut ya lembut, keras ya keras, tapi kadang-kadang orang itu ngasih yang ini positif, yang ini negatif. Problemnya di situ. Siang itu ya biasa saja, malam itu biasa saja, tapi karena ada positif negatif tadi, terus kita, oh kalau siang itu positif Pak, kalau malam itu negatif. Terang dan gelap, kita selalu ngasih atribut, oh kalau terang itu positif Pak, kalau gelap itu negatif. Itu dari kita. Padahal sebenarnya malam ya malam, siang ya siang. Memang pasangannya orang hidup begitu.
Kalau lanjut nikah itu positif, kalau putus itu negatif. Itu kan pemaknaan dari kita. Padahal kita tidak tahu, jangan-jangan putus itu justru anugerah. Sementara kalau lanjut itu justru musibah. Wong kita tidak tahu, kayak petani tadi loh. Nah ini makna-makna dari kita yang sering jadi masalah. Kalau bahasa filsafat ini cara berpikir oposisi biner. Yang satu positif, yang satu negatif. Bayangkan kalau kita mikirnya begini terus, apa-apa terus hitam putih. Kalau siang malam, siang positif, malam negatif. Kalau hitam putih, hitam negatif, putihnya positif. Kalau pemerintah rakyat, yang positif yang mana, yang negatif yang mana? Yo. Kalau narasumber dan peserta, yang positif mana, yang negatif mana? Kalau kita mau nempel makna selalu begitu ya nanti kita tidak bisa mengalir tadi. Jadi cara berpikirnya makna yang kita berikan itu biasanya itu yang membuat berat. Cara kita memahami makna-makna dari yang hitam dan yang putih. Jadi itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Murata. Biar kita lebih paham, oh ternyata Islam itu lembut. Islam itu ngerti ritme hidup. Tidak hitam putih, tapi saling melengkapi, saling mendukung, saling menguatkan. Disitulah kata Murata, semoga orang-orang luar lebih paham tentang hakikatnya Islam. Mungkin beliau agak jengkel, banyak sekali salah paham terhadap Islam. Karena memang banyak berita-berita mungkin yang nganggap Islam itu agama yang keras, Islam itu agama yang tidak ramah pada lingkungan, tidak ramah pada sesama, dan lain sebagainya. Beliau menjelaskan ini. Ya tentu saja yang poin utamanya di relasi gender tadi, bahwa yang paling banyak stigmanya kan bahwa Islam itu tidak ramah perempuan. Ada banyak kan ajaran-ajaran yang sekilas orang memahaminya, wah ini diskriminatif terhadap perempuan. Padahal kalau diperdalam ya polanya seperti ini. Tidak mungkin ada laki-laki kalau tidak ada perempuan. Perempuan juga tidak mungkin bisa sendirian tanpa laki-laki. Saling mendukung. Feminin dan maskulin itu saling mendukung, saling mengisi, saling berbeda tapi saling tergantung. Inilah bagian dari yang kita sebut sunnatullah dalam hidup. Jadi kalau dihubungkan dengan nafsu, kalau dijajar nafsu dengan akal, itu yang akalnya, yang yin nafsunya. Kalau dijajarkan akal dengan kolab, dengan hati, yang justru kolab, yang yin akal. Karena akal melayani hati. Jadi, makanya di Imam Ghazali, buku ini ada 4 tokoh yang paling banyak disinggung. Yang pertama Ibnu Arabi, yang kedua Imam Ghazali, yang ketiga Syekh Rosiduddin Al-Maibudi, banyak sekali nama beliau di situ, Sufi Persia. Dan yang terakhir Ikhwanus Sofa. Tokoh, kalau tertarik urean-urean dari 4 tokoh, 4 kelompok ini silahkan cari di sini, banyak sekali dipakai oleh Murata. Nah, jadi ini agak Ghazalian. Hati itu yang di hadapan akal. Karena hati yang dominan, akal yang melayani. Hati itu kata Imam Ghazali kan rajanya dalam diri kita. Dia ngatur, dia mengarahkan. Akal melayani. Akal itu bagian nyetempel, menjustifikasi. Oh kamu benar, oh kamu cocok, itu akal. Tapi awalnya hatinya. Jadi kita itu sebenarnya suka dulu baru argumen. Jarang kita itu argumen dulu baru suka. Kamu cocok dengan calon presiden. Kalau tidak ketemu alasan hebatnya calonmu, ya kamu cari alasan jeleknya lawannya. Dan kamu selalu begitu sekarang. Jadi sebenarnya kuncinya di hatimu. Kamu sudah condong dulu milih siapa, baru akalmu turun membenarkan atau memberi dukungan. Nah, jadi kalau posisinya hati, kalau di hadapan akal, dia yang dan akalmu yang yin.
Tapi kalau qalb ini kamu hadapkan lebih dalam ke arah ruh, dimensi ilahiyah dalam dirimu, maka dia yang yin. Jadi sisi ilahiyah dalam dirimu yang. Karena sisi ilahiyah yang namanya ruh, atau kadang para sufi menyebutnya sir dan lain sebagainya, itu nanti yang mentransfer cahaya ke dalam qalb. Hatimu harus kamu bersihkan biar cahaya bisa masuk dan memancar. Jadi hati tidak bisa kamu gerakkan menuju Tuhan karena dia tidak mampu. Satu-satunya jalan apa? Kamu bersihkan biar cahaya Tuhan bisa masuk. Nah, dalam hal ini hati posisinya yin. Nah, nanti jadi cara berpikirnya begitu. Nanti nafsu ini kalau dihadapkan dengan anggota tubuh yang fisik, maka nafsunya yang, anggota tubuhmu yang fisik yin. Jadi kita melakukan apa-apa itu karena dorongan dari hasrat kita kan. Pingin makan, pingin minum, pingin ketemu, pingin, nah selalu dorongan dari nafas. Terus anggota tubuhmu gerak. Nah, jadi kombinasi-kombinasi ini banyak sekali. Jadi kalau mau dibaca secara lebih detail luas, kamu akan ketemu banyak sekali. Oh ini yinnya, ini yangnya, ini yinnya, ini yangnya. Begitu kamu paham pola ini, hidupmu akan lebih tenang. Oh, berarti ini yang lebih dominan yin-nya. Oh, ini berarti momen yang. Oh, ini berarti momen saya harus diam. Ini momen saatnya saya bergerak. Nah, ini pemahaman-pemahaman tentang yin yang-nya hidup ini. Nah, itu tentang kolab. Yang kedua tentang jodoh. Oh, ini berat ini kalau tentang jodoh ini. Ya memang kalau dalam Islam itu ya Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasangan. Jadi intinya begini, kamu yakin saja bahwa kamu punya jodoh, tidak usah khawatir. Adalah pasanganmu ada, kecuali kamu diam saja atau kamu malas nyari. Kayak rezeki itu loh, ya kamu disiapkan rezeki sih, tapi kalau kamu diam saja tidak ketemu. Makanya sering saya bilang Allah menetapkan jodohmu. Tapi kalau sampai umur-umur 30 kamu diam saja, ya Allah lepas tangan sudah. Ditawari bolak-balik kamu mental terus. Milih yang Nah, setiap orang ada jodohnya, tapi kita tahu ternyata jodoh kita itu atau bukan itu ya setelah kita jalan. Jadi, wah ternyata saya jodohnya sama ini ya orang ini, padahal nggak nyangka-nyangka loh dulu sejak lama. Saya nembak kiri, nembak kanan, ketemunya cuma sebelah, misalnya. Nah ini misterinya jodoh. Jadi Allah pasti, ini tuh ada ayatnya, di sini juga disebut ayatnya itu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Berarti termasuk manusia. Kalau teman-teman tertarik, coba dibaca teorinya Plato itu. Plato punya teori tentang soulmate. Jadi kita itu diturunkan ke bumi, jiwa kita dipecah dua. Jadi yang separuh kita pegang, yang separuh ada di pasangan kita. Jadi makanya kalau ketemu jodoh itu berarti klop sudah. Jadi ketemu sekarang jadi satu. Nanti boleh kamu diskusikan lah. Kalau orang cerai itu gimana Pak? Lah kalau orang apa jodohnya banyak kalau nikah lagi atau gimana? Ya harus pikirin dulu lah. Kalau yang tentang misteri-misteri atau mungkin jodoh itu memang ada durasinya. Kamu jodohnya ini durasinya sampai sekian. Jadi kalau sudah expired waktunya jangan dilanjutkan nanti malah keracunan kamu. Jadi, nah ini cara berpikir tentang jodoh. Jodoh bagian dari ini, pasangan-pasangan ini memang. Ketika Allah memasangkan kalian, di balik itu pasti ada rahasianya. Pasti ada, kalau bahasanya Buddhisme, Hinduisme itu ada tanggung jawab yang harus dituntaskan. Ada amanat yang harus ditunaikan. Kenapa kok jodohmu ini? Berarti ada amanat apa? Kalau bahasa Islam ya mungkin ada tanggung jawab kekhalifahannya sendiri. Allah itu tidak pernah menetapkan apapun secara iseng. Allah itu tidak pernah, saya coba anak ini tak jodohkan ini kayak kira-kira kayak gimana, tidak begitu. Pasti Allah tahu rahasia sampai detail. Kamu harus nikah sama ini, pasanganmu ini, karena nanti kalian berdua akan ada amanat ini, tanggung jawab ini. Pasti ada itunya, maka kejarlah itu.
Lakukan yang terbaik yang kamu mampu bersama pasanganmu, yang baik-baik ya, tapi jangan pakai ngancam mantanmu, apalagi disiksa. Kamu bisa kayak kemarin itu kasusnya David sama, ya, kalau ndak jodoh ya ndak akan nyambung. Kamu berikhtiar kayak gimana pun ndak nyambung. Rumusnya kan begitu. Tapi ya tetap harus diupayakan, jangan pasif. Saya banyak orang, Pak, saya nunggu saja jodohnya. Loh, petunjuknya agama itu kamu harusnya ndak tahu jodohmu yang mana, jadi kamu cari. Taumu jodoh itu kan kalau sudah nyambung. Kayak rezeki itu loh. Alah Pak, saya kerja ndak kerja, kalau sudah rezeki saya ya datang. Nah, rumusnya ndak begitu. Ya kamu harus ikhtiar biar nanti rezekimu dapat jalan untuk hadir dalam hidupmu. Kalau kamu ndak cari, ya jodohmu ndak ada jalan untuk sampai padamu. Jadi ikhtiar, makanya Nabi itu kan ngasih rumus. Oh, nikahilah pertama karena kecantikannya, kedua karena hartanya, ketiga keluarganya, keempat agamanya. Kalau sulit empat kriteria sekaligus, ya paling enggak agamanya lah. Ini berarti kan kita diberi petunjuk untuk nyari. Jadi untuk berikhtiar. Baik, ya normalnya seandainya kamu ndak terlalu semangat sekalipun, ya orang itu untuk hidupnya kan selalu berikhtiar sedikit banyak. Sederhananya kan begitu. Apa ada orang yang nggak mikir sama sekali? Kan nggak ada, pasti ada. Berpikirnya, mempertimbangkan sedikit-sedikit meskipun nggak terlalu ngoyo nyarinya. Ada jodoh datang kan kamu apa langsung diterima kan nggak? Ya cek dipikir dulu. Apa saya cocok, apa saya sesuai kan begitu. Jadi itu rumusnya tentang jodoh tadi. Cuma ya memang hakikatnya misteri. Tapi hal-hal yang di luar jangkauan kita ya jangan terlalu dalam dikejar. Sulit ketemunya. Yang kita kejar yang dalam jangkauan kita saja. Saya tidak tahu jodoh saya yang mana, ya saya ikhtiar untuk dapat. Dapatnya seperti apa, wallahu a'lam. Lagi-lagi kembalikan pada Allah. Mirip seperti belajar. Saya belajar biar pinter. Sudah belajar kok tidak pinter-pinter, ya itu berarti kehendaknya Allah sudah. Mungkin Allah mempertimbangkan ini anak ini kalau pinter malah bahaya. Temennya bisa rusak semua dipinteri misalnya. Ah itu Allah lebih tahu, kita yang tidak tahu. Baik, saya kira itu ya. Ya nanti urusan jodoh kita bikin forum sendiri.